semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Nur Aisyah. Ibu di sini sebagai guru PPKN kalian di kelas 10. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan membahas sedikit tentang kedudukan warga negara di dalam negara. Mungkin kalian sudah pernah belajar ini ya sebelumnya. Sebuah negara itu memiliki wewenang untuk menentukan siapa-siapa saja sih yang boleh menjadi warga negaranya. Di negara-negara itu biasanya ada dua pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan. Itu biasanya melalui asas kewarganegaraan, yang kedua melalui naturalisasi. Asas kewarganegaraan umum yang biasa dipakai di negara-negara itu ada dua ya secara umum. Ada asas ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli itu berdasarkan kelahiran, kalau ius sanguinis itu berdasarkan darah keturunan. Jadi misalnya orang tuanya Indonesia, anaknya Indonesia. Nah, itu berdasarkan keturunan. Kalau kelahiran itu berdasarkan kamu lahirnya di mana sih? Kalau kamu lahirnya di Amerika, oh kamu jadi orang Amerika. Nah, itu berarti dia menggunakan asas ius soli. Perbedaan mengenai dua asas tersebut ya tadi ius soli dan ius sanguinis ini menyebabkan beberapa masalah kewarganegaraan. Nah, beberapa masalah kewarganegaraan tersebut kita bisa jelaskan di sini ya, slide sini. Masalah kewarganegaraan. Yang pertama itu ada apatrid. Apatrid itu adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua bipatrid. Itu adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Yang selanjutnya ada multipatrid. Itu seorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut, maka ada sistem yang menangani masalah tersebut. Yang pertama itu ada stelsel pasif dan stelsel aktif. Stelsel pasif itu seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Yang selanjutnya stelsel aktif ini seseorang perlu melakukan tindakan hukum tertentu untuk memiliki status kewarganegaraan. Pada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan siapa saja sih yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Ada dua, yang pertama orang Indonesia asli, yang kedua orang yang ditentukan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Nah, kan tadi ada dua pedoman ya untuk menentukan seseorang itu menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama asas kewarganegaraan, yang kedua naturalisasi. Nah, Ibu akan jelaskan apa sih itu naturalisasi. Naturalisasi ini biasa kita dengar kalau pemain-pemain bola ya, seperti Diego Michel, terus Kim Kurniawan, Raul Gonzalez. Nah, mereka itu pemain naturalisasi. Nah, apa sih naturalisasi? Naturalisasi itu cara orang asing mendapatkan status kewarganegaraan melalui cara-cara khusus atau syarat-syarat khusus, melalui bidang prestasi contohnya, yaitu seperti pemain bola. Nah, itu dia melalui jalur naturalisasi. Nah, itu tadi ya cara-cara untuk mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia, juga asas-asas umum yang biasa dipakai di negara. Nah, kali ini kita akan bahas asas kewarganegaraan umum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu ada 4 asas kewarganegaraan umum. Kali ini Ibu akan bahas yang asas 4 kewarganegaraan umum aja karena ini yang biasa umum dibicarakan. Nah, kita langsung aja ya. Cek. Ya, asas kewarganegaraan umum. Di sini asas yang pertama itu adalah asas ius sanguinis yang sudah dijelaskan bahwa ini berdasarkan keturunan. Selanjutnya asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi kalau kewarganegaraan tunggal artinya setiap orang hanya boleh satu kewarganegaraan. Berdasarkan penjelasan tadi, boleh nggak sih orang itu punya dua status kewarganegaraan?
Jawabannya boleh ya. Kenapa boleh? Karena Indonesia itu menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ini hanya diperuntukkan oleh anak-anak yang di bawah 18 tahun. Jadi kalau sudah di atas 18 tahun, dia harus menentukan kewarganegaraannya. Jadi dia boleh ganda, boleh misalnya dia ikut ibunya, ikut bapaknya. Tapi ketika nanti dia berumur 18 tahun, dia harus menentukan status mana yang dia ambil. Kira-kira begitu saja materi kali ini. Kalian jika ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya di grup ya. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu.